Halo semuanya, selamat malam. Nah, akhirnya nih setelah 3 bulan kali ya udah WFH, terus off dari segala turnamen golf, Narada kembali dengan project baru, yaitu Santai Talk, ngobrol santai bareng Narada. Yeay! Nah, oke, sebelum lanjut, kayaknya harusnya aku perkenalan diri aku dulu kali ya. Aku perkenalkan, nama aku Raras. Nah, kali ini, di episode kali ini nih officially launching banget nih. Pertama kali banget nih project kita bakal launch, dan aku nggak bakal sendirian. Aku bakal ditemenin sama temenku, Melandari. Halo, Mei. Halo Mbak Raras, apa kabar Mbak Raras? Baik banget, luar biasa kabarku. Mei, gimana nih, Mei? Apa kabar? Aku luar biasa, sehat banget loh. Mbak Raras masih di Bandung ya? Iya, aku masih di Bandung. Udah 3 bulan kali ya aku nggak balik-balik Jakarta. Iya, karena corona ini ya, jadi kita WFH, stay at home, udah 3 bulan di rumah aja. Mbak Iya, Raras ngapain aja nih aktivitasnya di rumah? aku sih di rumah kerjaannya sebenarnya paling utama tuh ngedrakor sih kalau aku. Ngedrakor, terus yang lainnya ada masak, kadang beres-beres rumah gitu kan ya. Tapi ngedrakor sih yang paling sering. Abis kan bosen ya sebenarnya kadang. Aku sih anak rumahan sih sejujurnya. Tapi kayak tetap aja 3 bulan di rumah gak kemana-mana ya bosen juga ujung-ujungnya gitu. Jadi ngedrakor Iya, pasti everyday. bosan. Kalau Mei ngapain nih? Mbak bilangin bosan ya? Aku masih kuliah, di rumah. Itu sumpah pusing ya Mbak ya. Aku tuh tertekan oleh waktu loh kalau kuliah Tertekan offline kayak oleh gini, online kayak gini. Iya, aku jadinya tuh apa ya, stres ya, bisa dibilang aku tuh stres karena belum lagi kalau ujian, terus internetnya kadang suka error gitu kan, jadi ya tertekan gitu loh. Aduh, sinyalnya Untung lumayan ya ini alasan kayak gini tuh aku karena bersyukur kita banget ya aku udah lulus. Jadinya aku, ya iya, uh, nah, mohon Mbak Laras, mohon tapi dimaklumi kan kali ya. Kita 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 tuh harus jauh lagi olahraga loh LDR. Mbak, jangan, iya, iya betul. Jadi kita tuh harus tetap olahraga loh Mbak. Jadi jangan beras kan ngedrakor aja nih, pasti sambil nyemil kan, ngedrakornya itu Halo, kan nggak hey. sehat gitu loh. Halo, jelas nggak suaraku Mbak? Iya ya, halo halo. Aduh sorry banget nih kayaknya jaringan kita nggak ini ya, nggak barengan ya, nggak mendukung. Coba diulang tadi Iya, nih ngomong apa? Aku nggak denger deh. iya. Mbak Raras kan di rumah terus nih ngedrakor aja kan ya, masak gitu. Iya betul. Mbak Raras kan suka makanan yang manis-manis nih, Uh, suka bikin makanan yang manis-manis juga kan? uh. Pasti ngedrakor sambil makan gitu-gitu. Itu Kamu kan tahu aja. kita tuh harus olahraga Uh, loh uh. Mbak. Kan di tengah pandemi kayak gini biar imun kita tuh tetap kuat gitu, biar kita nggak sakit-sakit kayak gitu. Mbak Ras olahraga nggak di Kayak lucu rumah? aja gitu loh. Kayak lucu loh kamu yang ingetin aku buat olahraga. Kayak lebih seringan aku yang olahraga daripada kamu. Wah, aku mah udah mulai workout gitu loh sekarang di rumah. Tapi capek ya kalau olahraga ya. Oh ya? Hmm. Halo? Halo? Aduh bener-bener. Mohon maaf nih kayaknya emang sinyal, namanya juga gangguan sinyal ya kayak gitu. Iya, Bener-bener tantangan banget sih. Ini kita ngobrol via 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 aplikasi Zoom kayak gini nih butuh sinyal yang ini. Coba iya tadi betul. Mei sekali lagi, mohon maaf diulang ulang terus. Mei ngomong apa tadi? Oke, buat Mbak Raras, buat teman-teman online nih yang lagi nonton, pastikan kita tuh harus olahraga ya, walaupun di rumah aja, karena pandemi kayak gini, kita harus ngelawan virus, imun tubuh kita tuh harus kuat kayak gitu. Jadi kita tuh harus olahraga. Betul.
jangan males-malesan Mm-mm. gitu. Mbak Ras olahraga nggak di rumah? Aku sih olahraga kan aku sering share ke kamu, tapi tuh aku mulai bosen gitu loh. Aku ya kayak kamu tau lah ya, kita berdua kan tim mager ya, dari dulu kita berdua janjian mau Iya, olahraga nggak pernah jadi-jadi. bener Dan banget. aku mulai bosen mau nyari olahraga yang lain gitu loh. Kamu ada ide gitu nggak sih, olahraga apa yang lain yang mungkin lebih kalem gitu, lebih Ada tenang Mbak, gitu ada sifatnya. olahraga itu bagus banget loh untuk kita saat ini kan di rumah aja nih, udah hampir 3 bulan. Kita pasti ngalamin yang namanya stres, tertekan masalah apa aja. Misalnya kita yang biasanya keluar hampir setiap hari, ini kita harus di rumah aja. Ngelihatnya tuh dapur, kamar, ruang tamu, segala macam. Itu aja kan yang dilihat. Jadi kita tuh Iya pasti iya benar. ada pikiran, aduh aku bosen nih sampai stres. Akhirnya apa? Mental kita juga kan keganggu nih Mbak. Nah, Iya. olahraga yang ada olahraga tuh yang bagus nih buat kita nih tim mager ya. Olahraganya tuh santai, Tim fokus, mager. iya, bisa ngelatih Oh fokus ya? kita, Oh, oke. bisa ngerilis stres kita. Hmm. Nah, itu tuh Wow. olahraganya tuh tenang gitu loh. Jadi nggak yang harus zu kayak gitu kan. Kan capek ya kalau kita loncat-loncat. Oke 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 oke. Nah, itu ada loh. Aku Iya tuh iya iya. tertarik banget loh Mbak sama olahraga Oh ini. ya? Tahu nggak olahraga apa? Apaan sih, tapi ini luar biasa sih, bikin Mei tertarik buat olahraga tuh luar biasa sih. Iya, Coba olahraga apa sih emang itu? ini olahraga yoga. Pasti tahu dong yoga. Oh, tahu lah. Kalau tahu pasti Uh, tahu. Tapi kalau lakuin pernah nggak? Nggak, belum pernah. Nah, pengen nggak ngelakuin ini? Pasti kan tertarik biar beban pikiran kita tuh berkurang ya, biar kita nggak stres lagi, biar kita tuh sehat, Hmm, mental kita tuh terlatih, fokus kita itu terlatih hmm. juga gitu. Nah, aku mau kenalin ke Mbak Raras nih. Ada seseorang yang luar biasa banget. Dia tuh praktisi yoga, udah sangat berpengalaman banget loh, Mbak. Ganteng lagi orangnya. Oh, wow. Wow, wow. Kalau itu Itu bikin yang makin terpenting. wow jadinya. Nah, sebelum aku panggil orangnya ini siapa, aku bakal kasih lihat Mbak Raras profilnya dulu ya. Sama teman-teman Hmm, online juga nih, aku bakal kasih lihat nih oke. siapa sih praktisi yoga ini. Oke, langsung aja check it out videonya. Oke. Nah, itu tadi video profilnya. Nah, Udah kita lihat sama-sama udah ya lihat video kan? profilnya. Luar biasa dong Mbak Raras. Gak sabar kan ini. Itu kan baru profilnya nih. Iya, ya Sekarang luar aku biasa bakal banget. panggilin langsung nih orangnya. Mas Agung. Ayo Mas Agung, tunjukkan dirimu. Halo Mas Agung. Halo, Selamat Halo Mas malam. selamat Agung. malam. Tuh Mbak Raras, Om luar Swastiastu. biasa nggak? Om Swastiastu. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Namo Salam Buddhaya. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah mengundang saya ya Mbak Rara sama Mbak Mei. Kita yang terima kasih Mas Kita loh yang Agung. makasih Mas Agung udah mau sharing bareng kita hari ini. Nih Iya, Mas, saya belum sharing loh. Baru Oh mau iya, ya.
Kan akan sharing Oke, nanti. Oke. Nih Mas Agung, tadi tuh kan aku udah ngobrol nih sama Mbak Rara sedikit tentang masalah pandemi ini kan bikin kita stres ya Mas Agung ya. Ditambah Iya, Mbak betul. Rara itu ngilangin bosennya tuh ngedrakor sambil makan Mas Agung. Oh, bagus tuh. Bagus ya itu ya. Nah, aku sama Mbak Rara itu kan sebenarnya suka olahraga nggak ya dibilang? Ya gitu, tapi kita tuh suka mager gitu loh Mas Agung, misalnya lari atau apa kayak gitu. Kita malas capek Mas Agung. Jadi tadi udah ngobrol masalah yoga itu ngelihat manfaatnya itu luar biasa kan ya. Bisa ningkatin fokus kita, ngilangin stres, segala macem. Nah, ini mau nanya nih sama Mas Agung langsung. Yoga itu apa sih Mas Agung? Sama manfaatnya tuh apa sih? Gitu. Oke, kalau sebelum saya jawab, Mbak Rara sama Mbak Mei belum pernah ikut yoga? Belum pernah. Oh, Aku belum belum pernah pernah. ikut Oke. yoga. Baik, saya jelasin sedikit ya. Iya, Sebenarnya, monggo Mas Agung. yoga sendiri asal katanya dari yuj, atau artinya adalah penyatuan atau union. Jadi penyatuan terhadap apa? Jadi penyatuan terhadap atma, roh atma dengan apa namanya, roh universal. Oke, saya akan sederhanakan. Jadi sebenarnya dulu Patanjali, penulis buku Yoga Sutra, itu sekitar 2.500 tahun yang lalu, udah lama sekali. Jadi mendefinisikan yoga adalah sebagai Citta Vritti Nirodha, yang artinya adalah tujuannya adalah membuat pikiran kita supaya tenang, atau penghentian gerak pikiran. Lebih dimengerti ya. Oke, saya akan definisikan lagi untuk pengertian lainnya, yaitu yoga adalah aktivitas olah tubuh dan pikiran yang fokus pada kekuatan, flexibility, dan pernapasan untuk meningkatkan kualitas mental dan fisik. Oke, jadi sebenarnya postur dan rangkaian gerak atau pada rangkaian gerak sama postur sama saja sebenarnya sih. Jadi yang paling diperhatikan dalam yoga adalah postur dan pernafasan kita, adalah komponen yang paling utama. Jadi tidak hanya bergerak, melakukan pose yoga, tapi juga kita harus memperhatikan napas kita. Seperti itu. Oh gitu. Kalau manfaatnya, kayaknya Mbak Mei tadi udah sebutin deh. Iya, lagi dong Mas Agung biar makin banyak manfaatnya, makin kita semangat lagi gitu loh. Saya kalau manfaatnya saya bagi dua ya. Jadi ada manfaat untuk fisik dan manfaat untuk psikis kita atau mental kita tentu saja. Untuk fisik kita sebenarnya yoga itu berbeda dengan olahraga lain. Saya sebut berbeda kenapa? Contohnya kayak fitness. Fitness itu tujuan utama dari fitness adalah untuk pembentukan tubuh atau untuk melangsingkan tubuh dan lain-lain. Sedangkan yoga sendiri adalah untuk memastikan organ-organ tubuh kita bekerja dengan baik. Seperti itu. Semuanya ya, organ-organ tubuh kita bekerja dengan baik. Seperti peredaran darah kita lancar, otak kita bekerja dengan baik, jantung kita bekerja dengan baik, usus dan lain-lain bekerja dengan baik. Seperti itu. Sedangkan untuk psikisnya atau mental atau batinnya tentu saja yoga ini akan membantu kita untuk merilis stres. Itu yang sesuai dengan tema kita malam ini ya. Merilis stres tentu saja, terus menambah kepercayaan diri, dan banyak sekali manfaat yoga lain untuk kesehatan mental. Satu lagi yang tadi kesehatan fisik adalah membuat awet muda. Itu dia. Yang paling dicari kayaknya Mas ya orang-orang. Tapi yang uniknya ya, sebenarnya yang ikut kelas saya biasanya atau yang privat sama saya, hal yang pertama yang ditanyakan adalah yoga bisa ngurusin nggak? Kayak gitu. Itu sebenarnya semua olahraga bisa ngurusin, termasuk yoga. Jadi untuk bisa kurus tentu saja ada 3 faktor yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kegiatan kita, aktivitas kita. Mau yoga, mau pilates, mau fitness, mau lari atau jogging, itu aktivitas. Yang kedua adalah nutrisi kita tentu saja. Jadi nutrisi apa yang kita makan, apa yang kita minum itu penting sekali.
Yang terakhir adalah istirahat. Jadi kalau misalkan istirahat kita cukup, jadi ketiga faktor ini sangat penting sekali. Jadi kalau misalkan ditanya yoga bisa ngurusin, bisa banget. Tapi dua faktor itu juga harus terpenuhi. Iya, Seperti itu. betul-betul. Gitu. Berarti Iya tiga sih, faktor benar. ini harus balance gitu ya, Mas ya? Oh iya, harus balance, semuanya harus balance. Jadi apapun olahraganya, termasuk yoga, itu nutrisi dan istirahat itu penting sekali. So, mau kurus kan, Iya, iya. Mbak? Iya, iya, Tapi iya. udah kurus, Mbak. Suaminya udah kurus, Mbak Rara sudah kurus. Enggak, Mas, Ini saya harus ini kurusin lagi, Mas. Belum kurus ini. Nah, Mas kalau boleh cerita dikit kali ya, kok Mas Agung bisa masuk ke dunia yoga tuh gimana ceritanya? Apa tiba-tiba tertarik? Apa dapat ilham tiba-tiba? Apa gimana tuh? Tertarik masuk ke Ya, dunia yoga gitu? sebenarnya sampai tahun 2013 saya nggak tahu sama sekali apa itu yoga. Basically saya adalah personal trainer dulu. Saya PT, personal trainer. Jadi tugas saya adalah membuat orang lain kurus. Itu. Oh. Seperti itu. Terus tapi di waktu atau ketika semenjak saya kecil, sebenarnya saya sudah mempertanyakan tentang dalam artian kehidupan. Pernah Mbak Laras mempertanyakan contohnya kayak misalkan, kenapa saya hidup, untuk apa saya hidup, Iya. kenapa saya dilahirkan, seperti itu. Terus betul. apa namanya, kenapa saya lahir di keluarga ini, nggak keluarga sana, yang hal seperti itu. Karena seperti anak-anak teenager yang lainnya ya, banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan, dan saya nggak waktu itu saya nggak menemukan jawaban sama sekali. Yes, ada jawaban, tapi menurut saya kurang cocok. Jadi suatu saat saya pernah melihat atau menonton film kartun Avatar Aang. Ya, Oh Pernah iya. tahu? Oke. iya, Iya, tahu tahu apa Mas. tuh? Oke, tahu ya. Jangan sampai saya aja yang nonton kartun di sini. Oke? Jadi di Avatar Aang itu ada pelajaran mengenai cakra. Oke. Nah, itu cakra. Kalau nggak salah tahun 2010 atau berapa, saya lupa. Dan di situ saya mulai bertanya-tanya, ini cakra saya dapat bisa belajar di mana, seperti itu. Ketika saya bertanya seperti itu, lupa karena batin saya sebenarnya saya di batin sudah, karena ketika kita membuat pertanyaan, batin kita mencatat seperti itu. Suatu saat saya merasa bahwa pekerjaan sebagai personal trainer sudah cukup menguras waktu saya, karena harus dari pagi sampai malam itu non-stop biasanya, karena kita dikejar target. Di situ saya bilang, ini bukan hidup. Ini bukan hidup. Saya nggak happy. Akhirnya entah kenapa saya diperlihatkanlah si yoga ini. Ini apa itu? Yoga seperti apa? Itu saya ikut 1-2 kali kelas dan cukup menyiksa. Gerakannya sederhana tapi cukup menyiksa. Saya mulai jatuh cinta pada yoga di situ. Dan setelah saya tahu bahwa di yoga ada pelajaran mengenai cakra, saya makin jatuh cinta, dan di saat itu juga saya memutuskan untuk ikut teacher training yoga. Yang tadi di profil yang apa 200 hours itu ya Mas ya? Yes, itu. Jadi sebenarnya itu awal mulai saya ikut teacher training dalam kondisi sebenarnya saya nggak tahu apa-apa tentang yoga. It's very funny. Maksudnya saya nggak tahu apa-apa tentang yoga, saya memberanikan diri untuk ikuti teacher training. Dan sebenarnya yang persyaratan untuk ikuti teacher training itu harus 2 tahun minimal pengalaman untuk yoga. Dan nggak tahu kenapa saya bisa lolos. Wow. Luar biasa ya Mas Agung ya. Saya bisa lolos, dan saya bukan 2 tahun pengalaman, tapi 2 kali ikut kelas pengalamannya 2 kali. Iya benar-benar. Ya. Jadi ya itu seiring waktu, jadi semakin lama saya semakin yakin bahwa yoga ini adalah salah satu tujuan hidup saya.
Iya. Nah, kalau misalkan saya boleh jelaskan di profil tadi, semuanya itu adalah kegiatan charity yoga. Jadi ketika saya mulai mengajar yoga, saya berbagi ilmu tentang yoga di kelas, dan saya making money tentu saja di yoga ini, dan saya harus bagaimana saya membantu sesama. Dan keahlian saya hanya yoga. Jadi saat itu tahun 2015 saya melakukan charity yang pertama sendiri. Jadi semua manajemen saya sendiri, bikin flyer, bikin macam-macam saya sendiri. 2016 yang kedua juga sendiri. Baru 2018 kita membentuk satu tim, dibantu dengan teman-teman yang sefrekuensi sama kita. Jadi teman-teman dengan semangat untuk berbagi, jadi kita membentuk organisasi namanya Cita Yoga di 2018. Dari situ kita mulai rutin sekali untuk melakukan charity, dan kita sumbangkan pada kebanyakan kita ke panti asuhan. Oh, gitu. Luar biasa sih Mas. Itu apa kegiatannya? Apa setahun sekali, 6 bulan sekali gitu? Oke. Ini karena sebenarnya ini charity, kita outdoor activity. Jadi kita cari bulan-bulan yang tidak hujan. Karena Pas lagi, ya kalau hujan kan yang teman-teman dari yang ikut yang charity itu kebanyakan bawa matras sendiri. Mereka biasanya terlalu sayang sama matrasnya kalau kotor atau basah. Kita cari yang bulan-bulan yang emang tidak hujan. Oh, tapi itu apa terbuka untuk umum, Mas? Apa sih Oh kegiatannya? iya, terbuka untuk umum semuanya. Dari yang beginner pun boleh ikut, yang masih baru-baru. Oh iya, boleh banget. Boleh banget. Karena tidak hanya yoga, jadi kita ada meditasinya juga. Terus ada kita diiringi sama live musik kirtan sebenarnya. So, jadi seru dong. Seru. Iya. Nah, tadi Mas Agung kan bilang meditasi juga tuh ya, Mas Agung ya. Nah, betul. Terus kalau misalnya yoga itu sama meditasi itu kan berkaitan nggak sih, Mas Agung? Biasanya kan yoga dan meditasi kayak gitu ya. Itu tuh sebenarnya berkaitan nggak ya, Mas ya? Oke, itu berkaitan banget ya. Sebenarnya di yoga sendiri ada 8 tangga yoga atau astanga yoga. Kalau misalkan Mbak Mei atau Mbak Laras pernah baca atau pernah mendengar bahwa di yoga sendiri ada 8 tahapan. Yang pertama adalah yama, kedua niyama, asana. Asana itu gerak yoga ya, fisik. Terus pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan terakhir samadhi. Jadi di sini ada unsur meditasi dan tentu saja ada unsur gerak, yaitu hatha yoga itu dia. Jadi kalau misalkan pertanyaannya berhubungan, sangat berhubungan sekali. Oh, lebih memperdalam gitu ya, Mas ya? Oh iya, sangat-sangat memperdalam. Jadi sebenarnya kalau misalkan... Ada 8. Kenapa? Banyak ya, ada 8 tahapan. Ada 8 tahapan. Sebenarnya gini, dulu sebenarnya karena yoga ini adalah gerakan asana atau gerakan olah tubuh, bagaimana bisa olah tubuh ini menjadi meditatif atau menjadi melatih konsentrasi atau fokus kita. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan yoga, kita tidak hanya melakukan gerakan yoganya saja, tapi kita menyadari seluruh anggota tubuh kita, awareness terhadap tubuh kita sendiri. Jadi kalau cuma gerakan saja, ya saya pikir tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Jadi dulu sebenarnya orang-orang dulu itu untuk meditasi menyadari pikiran itu kesulitan sekali, karena pikiran kita selalu lari ke masa lalu, masa depan. Jarang sekali ke masa kini gitu. Maka diciptakanlah yoga. Salah satunya yoga, solusi untuk meditasi. Ketika kita melakukan yoga, kita merasakan atau fokus pada tubuh kita. Kenapa kita lebih fokus ketika merasakan tubuh kita? Karena tubuh kita stay di sini, nggak kemana-mana. Tubuh kita nggak ke masa lalu, nggak ke masa depan. Tubuh kita stay di sini. Jadi lebih mudah untuk kita rasakan. Seperti itu. Oh, berarti tadi
yoga itu dibuat untuk meningkatkan fokus saat meditasi. Berarti itu tadi ya Mas ya? Exactly. Sebenarnya untuk yang teman-teman yang kesulitan untuk melakukan meditasi dengan memperhatikan pikiran kita, jangan dulu memperhatikan pikiran, contoh memperhatikan nafas, bisa solusinya adalah bisa melakukan gerakan asana yoga terlebih dahulu. Akan lebih mudah memperhatikan tubuh kita. Gimana tidak bisa memperhatikan tubuh kita? Kalau tubuh kita pegal, pasti kita perhatikan ya. Ini pegal sekali, pasti kita fokus seperti itu. Oh ini berat sekali, ini terasa panas di paha atau terasa panas di punggung atau apapun yang tubuh kita rasakan, sadari. Itu cara mudah kita untuk meditasi. Oh, berarti step by step gitu ya Mas, nggak yang tiba-tiba fokus pikirannya langsung, tapi dikit-dikit gitu ya, pelan-pelan dikit-dikit gitu aja ya? dulu, karena awalnya juga saya orang yang sulit sekali untuk bisa fokus. Iya. Jangankan melakukan meditasi, untuk ngobrol saja, ngobrol sekarang seperti ini, pikiran saya bisa kemana-mana seperti itu. Jadi yoga sangat membantu sekali. Setelah yoga juga sebenarnya secara fisik membantu untuk ketika duduk bermeditasi. Kita bisa duduk lebih lama. Karena otot-ototnya sudah terlatih, sendi-sendi tubuh kita sudah terlatih. Seperti berarti itu. Kalau misalnya pas kelas, misalnya nih ya Mas, kalau ikut kelas yoga, pas ikut kelas yoga itu berarti ada waktunya buat meditasi juga ya, nggak cuma belajar doang? Sebenarnya tergantung tempatnya Mbak Raras. Jadi kalau misalkan tempatnya, contohnya di studio yang dimana waktunya sangat panjang sekali, biasanya 1,5 jam. Biasanya kalau misalkan gurunya akan mengadakan meditasi, biasanya ada meditasi. Tapi kalau misalkan di tempat-tempat gym, waktunya hanya 1 jam, saya pikir tidak akan cukup untuk meditasi. Jadi biasanya pranayama dan gerakan asananya saja. Pranayama olah nafas ya. Oh ya, oke. Berarti tadi kan udah disebutin Mas Agung ya untuk fokus kayak gitu. Terus dari pernafasan segala macam. Nah, kalau untuk apa ya? Maksudnya kan kita udah fokus nih Mas. Nah, biar itu yang tadi Mas Agung bilang, saya juga tipikal orang yang susah fokus nih. Oke. Masa sih? Susah banget ini Mas. Kalau saya di kuliah tuh belajar, ya fokusnya berapa menit? Ini deh 15 menit maksimal kali ya. Oke. Terus juga ini kan tema kita yang tentang ngilangin stres gitu ya Mas ya? Iya. Itu gimana sih Mas? Apa dari fokus itu terus apa kita fokusin ke beban kita atau apa? Terus sampai hilang apa gimana gitu? Oke, sebelum kita bahas itu, sebenarnya kita perlu tahu dulu stres itu apa sih? Iya, benar. Yes. Kalau Mbak Mei sendiri, yang dirasakan stres itu apa kira-kira? Lebih apa ya? Beban pikiran yang ada di kepala cie. Terus nggak tahu deh mau mikirnya kayak gimana gitu. Udah pasti nyimpulinnya, aduh aku stres banget deh kayak gitu kan. Terus sebenarnya semua beban itu kayak sekarang dianggapnya stres gitu. Tapi benar sebenarnya stres itu apa sih gitu kan? Definisinya masih rancu sih kalau yang definisi. Sebenarnya kalau kita lihat definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya kayak stres itu adalah gangguan atau kekacauan mental. Jadi emosional yang disebabkan dari faktor luar. Oke, itu definisi dari KBBI. Tapi ada definisi yang saya pikir lebih mudah untuk kita pahami. Jadi stres adalah reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi tekanan, ancaman, atau suatu perubahan. Contoh misalkan Mbak Raras melakukan sesuatu yang baru, aduh stres sih, takut salah, atau apa kayak gitu. Atau Mbak Mei, misalkan stres karena takut hantu misalkan, itu juga stres. Oh bisa juga ya itu ya. Bisa juga. So, jadi definisi stres sebenarnya simple sekali seperti itu. Dan ada satu sebenarnya stres bisa dibagi dua. Jadi stres yang diakibatkan eksternal
dan stres yang diakibatkan oleh internal. Kayak stres diakibatkan oleh eksternal itu stres yang sumbernya berasal dari lingkungan sekitar. Oke. Contoh misalkan keluarga, trauma, dan pengalaman hidup seperti itu. Sedangkan stres dari internal sebenarnya lebih ke dalam dirinya sendiri. Bikin Ini yang paling opini sendiri gitu ya Mas ya? exactly, betul. Jadi sistem atau di otak kita yang sudah terbentuk itu bisa dari kecil dan lain-lain. Itu bisa sekali. Iya. Ada satu cerita yang sebenarnya bagus banget tentang stres ini. Jadi dulu waktu zaman dulu sebenarnya orang-orang purba dan zaman dulu mungkin pernah dengar tentang cerita ini ya. Kalau misalkan mereka stres, misalkan ketika jalan bertemu dengan binatang buas, misalkan apa yang mereka lakukan? Fight or flight, ya kan? Berkelahi atau berlari atau kabur, betul. Jadi dua hal itu yang dilakukan. Nah, dua-duanya melibatkan melibatkan fisik. Melibatkan tubuh. Kenapa? Karena ketika kita stres akan mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin tentu saja. Hormon ini harus disalurkan. Apa yang dilakukan manusia modern saat ini adalah ketika kita stres, apa yang dilakukan? Makan, apalagi nonton. Drakor ya Mbak Laras ya. Terus apalagi? Pokoknya dengerin lagu. Yes. Hal yang sebenarnya mengalihkan, tapi si hormon-hormon kortisol yang harusnya keluar bersarang atau menumpuk di tubuh kita. Semakin lama ini akan menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita, penyakit fisik tentu saja. Jadi ya harus kita keluarkan. Terus satu lagi cerita. Jadi oke, gini aja. Saya memegang gelas. Ini cerita ini dari Ajahn Brahm, saya suka sekali. Saya memegang gelas seperti ini. Ketika saya pegang gelas ini selama 10 detik, saya nggak akan ngerasa apa-apa. Saya masih oke tuh. Ketika saya setengah jam, oke, mulai pegel nih. Ketika saya saya megang 1 jam, saya bodoh sekali ngapain saya pegang ini. Tapi terasa panas, terasa kram di tangan saya. Betul. Apa yang harus saya lakukan menurut Mbak Mei dan Mbak Raras? Taruh gelasnya. Betul sekali. Saya simpen gelasnya. Ini sama persis seperti pikiran kita. Ketika pikiran kita banyak sekali beban, ketika pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang membuat hormon kortisol atau adrenalin ini menumpuk di tubuh kita, kita hening sejenak, kita berlatih fisik tentu saja. Salah satunya dengan latihan yoga. Kalau saya taruh gelas seperti ini, oke, artinya saya melepaskan semua beban di pikiran saya. Sementara saya nggak perlu melempar gelas ini kan, saya hanya menaruhnya saja. Ketika saya menaruhnya, ketika saya mengangkat lagi, akan terasa lebih ringan. Yeah. Betul nggak? Betul. Yes. Itulah beban kita yang membuat kita stres. Jadi kalau misalkan kita stres, ada 2 hal. Yang pertama adalah silakan lakukan fisik. Anda boleh jalan, boleh lari, boleh apapun yang melibatkan fisik, terutama yoga. Karena saya instruktur yoga, ya silakan lakukan yoga. Oke, yoga bagus sekali. Yang kedua adalah duduk hening. Duduk hening ini selain fisik, kan saya bilang tadi ada eksternal dan internal. Jadi kita harus pahami apa yang membuat kita merasa stres. Masalah apa yang membuat kita stres. Kita harus pahami. Kita harus rubah sistem di pikiran kita. Contoh misalkan saya stres mau ujian nih misalkan. Kita berikan self-talk pada diri kita sendiri. Ini ujian belum mulai loh. Kok stresnya udah sekarang? Contohnya seperti itu. Kalau misalkan benar. Kalau misalkan saya double rugi, saya rugi karena saya stres duluan. Saya tubuh saya nggak sehat, malah mungkin ujiannya juga
kurang-kurang baik akan nantinya. Jadi ya Iya. itu yang perlu kita lakukan sebenarnya. Oh, keren banget ya. Bener-bener emang kita tuh harus tenang, terus harus dikeluarin pakai olahraga kayak gitu ya, biar Ya. kita nggak stres gitu. Ya, Seru ya jangan Mbak pasien Raras ya? dulu. Iya. Oh, aku Iya. baru tahu loh, ini ilmu baru dan tadi perumpamaannya kayak, iya Apa juga ya, tuh? kayak gitu. Heeh. Perumpamaannya bagus banget loh, pas banget loh Makanya itu, Mas. kita kadang kalau lagi was-was atau lagi apa ya, pusing, panik kayak gitu, cuma bilang kalem, tenang, cuma gitu aja. Ternyata Padahal nggak tenang ini juga. penjelasannya. Iya, ternyata ini penjelasannya, benar-benar kita harus tenang, terus kita harus ya keluarin lah dengan bentuk olahraga kayak gitu kan. Nah iya, nah sebelum kita lanjut lagi nih, aku ada temenku nih, dia juga udah mulai yoga, udah mulai yoga, belum lama sih, baru mungkin sekitar setahun 2 tahun kali ya. Nah dia ini juga setahu aku dia ketika dia ikut yoga itu dia jadi lebih tenang waktu tugas akhirnya. Mungkin lagi tugas akhir kan sekarang, bentar lagi. Ya, aku bentar lagi nih. Keren banget nih, lebih Pas sharingnya banget lebih nih, iya. ya, biar bisa masuk banget nih ke Mei juga. Luar Yuk biasa. Oke. kita panggil teman aku kali ya, biar dia bisa juga sharing Boleh. bareng-bareng di sini ya. Nggak sabar nih kenalan. Halo Ci. Halo Raras, halo Mei, Mas Agung, selamat malam. Halo Mbak Uci. Mbak Uci. Lu cantik banget loh. Ya, adem banget gak sih liatnya? Iya. Yang bilang cantik malah ini ya, lebih cantik lagi loh. Ya, cewek kalau udah ada puji-pujian gak bakal beres-beres gitu. Kayak komen di IG ya. Makasih yang lebih cantik gitu kan. Nah, Oci gimana nih? Apa kabar Oci? Iya, Baik, aku sehat. Astungkar ya. Kalian gimana semua? Apa kabar? Baik banget, luar biasa. Kabar baik. Ya, Mbak sehat Uci. luar biasa. Nah, Oci, ini kan hari ini kita lagi sharing-sharing tentang rilis stres dengan yoga. Nah, boleh dong ceritain pengalamannya Oci. Mungkin dari Oci tuh kok bisa masuk yoga tuh gimana? Bisa kenal yoga tuh gimana ceritanya sih? Oke, gimana ceritanya aku mulai terjun ke dunia yoga gitu ya, Ras? Betul. Jadi sebenarnya tadi aku nguping-nguping dikit nih. Kayaknya Rara sama Mei udah tahu lebih dulu ya gimana ceritanya. Jadi dulu itu sebenarnya di tahun 2017 aku mulai konsisten melakukan yoga. Nah, itu adalah tahun di mana aku menghadapi tahun keempat kuliah. Nah, sekarang mungkin Mei yang merasakan tahun keempat kuliah ya, Mei ya? Iya, bentar lagi Mbak Uci. Laras, Mas Agung mungkin udah pernah mengalami. Jadi kalau di masa itu beda-beda sih setiap orang, tapi kalau aku pribadi itu salah satu fase yang cukup berat untuk dilalui. Jadi di saat itu aku harus menghadapi skripsi, mungkin beda-beda ya cobaan anak kuliah ketika menghadapi skripsi. Kalau aku pribadi saat itu ya mulai dari mencari objek penelitian, harus ganti berapa kali, kemudian mungkin ekspektasi dari dosen pembimbing itu juga seringkali membuat kita, aduh ini harus gimana ya memenuhi ekspektasi dosen. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin tentang kondisi saat itu, kita mulai membandingkan dengan teman-teman, wah teman-teman udah mulai ada yang sidang, terus teman-teman bahkan ada yang sudah mendapatkan pekerjaan impiannya, tapi kita sekarang masih berkutat di sini mengerjakan skripsi, seperti itulah modelnya. Itu adalah momen-momen paling berat di salah satu momen terberat dari sekian lama aku hidup lah ya. Jadi saat itulah aku berpikir ini sekarang aku sedang mengalami fisik yang sangat lemah, mental yang sangat lemah juga gitu. Lalu aku berpikir bahwa harus ada suatu aktivitas yang bisa mengalihkan beban pikiranku. Tadi aku nguping sedikit kalau tadi dari representasinya Mas Agung seperti memegang gelas terlalu lama. Nah, ini aku sedang berusaha mencari cara bagaimana untuk meletakkan gelas itu ke atas meja gitu ya Mas Agung ya. Iya.
Nah, yang terfikirkan adalah aktivitas berupa yoga. Jadi sebenarnya bukan 2017 aku mengenal yoga, tapi jauh sebelumnya. Di tahun 2014-2015. Saat itu diperkenalkan yoga oleh seorang dosen. Beberapa kali sempat melaksanakan aktivitas yoga, tapi terhenti di suatu momen, jadi hanya berjalan beberapa bulan. Tapi di saat itu sudah jatuh cinta dengan yoga. Karena Wow. sudah jatuh cinta ya pada pandangan pertama. Karena impresi yang diberikan saat melakukan yoga itu memang benar-benar yoga memberikan energi yang sangat positif gitu. Tidak hanya dampaknya ke tubuh, tapi juga ke pikiran, seperti yang Mas Agung tadi jelaskan ke Rara sama Mei. Seperti itu awalnya terjun ke yoga. Oh, berarti jatuh cinta pada pandangan pertama pas nyobain pertama kali sama dosen itu ya, Ci ya? Iya. Cuma ibaratnya belum berani mendekati karena ada banyak kekhawatiran kan, mungkin ketakutan, nanti yoga harus tubuh yang fleksibel, yoga harus punya kemampuan khusus, baru memberanikan diri di tahun 2017 itu. Kenapa sih Oci milihnya dari sekian banyak jenis olahraga kan yang ada, kenapa sekarang Oci memilih untuk mendalami yoga? Oke, jadi sebenarnya di saat itu, kalau back then, di tahun 2017, saat itu simpelnya berpikir, karena itu adalah masa-masa fokus untuk mengerjakan tugas akhir, jadi memang memilih aktivitas yang minim untuk keluar rumah, dan bagaimana untuk memaksimalkan ruangan yang ada. Nah, kebetulan kan saat itu tidak tinggal di rumah, tapi tinggalnya di kamar kos. Bagaimana agar memaksimalkan ruangan 3x4 itu menjadi ruangan yang bisa menghasilkan keringat dan merilis stres yang ada saat itu gitu. Jadi akhirnya terpilihlah yoga ini. Cuma memang setelah dijalani, wah manfaatnya luar biasa. Beberapa udah disebutkan sama Mas Agung kayak tadi, itu benar banget sih, manfaatnya luar biasa banget. Terus ini kan ibaratnya pelampiasannya Mbak Oci ya, tapi pelampiasan yang positif dong ya pastinya kan, karena ke yoga gitu. Terus ibaratnya apa ya peribahasanya, kayak sambil menyelam minum air gitu. Jadi dari sambil menyelam tugas, minum air. Iya, dari tugas akhirnya beres nih, terus pikirannya tetap tenang kan. Nah, terus pasti banyak manfaat juga nih yang diperoleh sama Mbak Oci. Apa aja sih selain itu Mbak Oci yang didapat gitu? Oke, manfaat dari yoga itu banyak banget ya. Tadi udah disebutkan banyak banget dari sama Mas Agung. Kalau aku pribadi juga merasakan manfaat yang luar biasa, baik secara fisik ataupun mental. Kalau secara fisik, kalau boleh jujur, aku adalah tipe orang yang gampang sekali sakit. Jadi kalau memang di luar rumah, kemudian bertemu dengan orang yang flu misalnya, aku pasti langsung tertular. Cuma entah kenapa, semenjak aku rutin melakukan yoga, justru fisiknya lebih bugar, lebih tidak mudah sakit, dan lebih jauh lagi bisa lebih fokus mengerjakan hal-hal. Tadi aku nguping sedikit, Mei katanya ini ya susah fokus. Iya, susah banget. Pas banget tuh, Mei. Jadi lewat yoga juga bisa membantu untuk melatih fokus. Karena tadi kalau dijelaskan sama Mas Agung, kita berusaha untuk aware dengan tubuh kita memperhatikan setiap pose yang kita lakukan. Nah, dari sana kita belajar untuk memfokuskan pikiran terhadap satu aktivitas gitu. Misalkan Mei atau Rara sedang melakukan pekerjaan, melalui yoga ini kita dilatih untuk membangun fokus ke satu aktivitas tersebut gitu. Dan lebih jauh lagi banyak banget Mei, Raras, yang aku rasakan kalau secara mental aku jadi lebih terkoneksi dengan diri sendiri. Sebelum melakukan yoga, aku sering protes dengan diriku sendiri gitu. Jadi ketika aku harus menghadapi suatu realita atau suatu kondisi yang di luar ekspektasi, misalnya contoh kecilnya adalah skripsi tadi. Jadi ada rencana aku ingin lulus di tahun 2017, lalu tidak berjalan mulus dan akhirnya agenda tersebut harus dimundurkan di tahun 2018. Itu benar-benar membuat aku sangat down.
dan tidak bisa berdamai dengan keadaan yang ada. Nah, sejak melakukan rutinitas yoga, aku jadi lebih bisa menghargai semua bentuk progres dari segala sesuatu yang aku lakukan. Dan kalau misalnya itu tidak terjadi sesuai ekspektasi awal, aku lebih bisa menerima gitu. Ibaratnya kalau melakukan yoga kan, misalnya cium lutut nih, mau melakukan pose cium lutut, nggak mungkin dong kita dalam kondisi tubuh yang belum pernah melakukan yoga langsung bisa cium lutut, itu mungkin juga, tapi probabilitasnya sangat kecil. Nah, dari yoga itu kita belajar untuk menghargai, oh tubuh kita sekarang baru sanggup untuk menegakkan badan dengan posisi kaki yang masih menekuk. Tapi di minggu berikutnya, kaki mulai lurus, kemudian badan sudah mulai bisa dibungkukkan, sampai akhirnya mungkin 3 bulan kemudian kita bisa cium lutut gitu. Jadi ibaratnya yoga ini representasi kehidupan lah buat aku sendiri. Oke. Aku sih tertarik yang Mbak Oci bilang itu yang tadinya lebih mudah sakit terus jadi lebih bugar ya Mbak ya. Nah itu kan kalau kita biasanya kan minumnya vitamin ya, karena vitamin juga kan kita minum air putihnya nggak banyak kayak gitu. Jadi bagus banget sih ini kalau misalnya yoga kita praktekin biar imun kita lebih kuat gitu. Iya, tapi tetap harus asupannya juga bagus, Mei. Mungkin Mas Agung juga bisa menjelaskannya lebih jauh lagi. Bukan cuma yoga, yoga hanya penambah ya Mas Agung ya, pelengkapnya ya. Betul sekali. Iya. Iya, oke. Nah tadi berkaitan sama berarti emang yoga itu bisa ngerilis stres ya, tapi jadi olahraga pilihan yang bisa untuk merilis stres gitu ya. Coba boleh minta tolong kan ya Mas Agung, buat kita nih yang beginner banget nih gitu, ada nggak gerakan-gerakan yoga simple yang bisa Mas Agung contohin nih buat kita semua? Oke. Sebenarnya semua ini berhubungan dengan tema kita untuk malam ini ya. Iya, sebenarnya untuk semua pose yoga itu adalah untuk rilis stres. Tapi saya akan jadi saya akan coba praktekkan untuk yang sangat mudah sekali, yang langsung ke intinya. Jadi pose ini sangat baik sekali untuk mengalirkan darah ke bagian tubuh kita, bagian atas, terutama otak kita dan wajah kita. Saya akan berikan contoh. Oke, saya akan coba tutup dulu ya. Oke. Silakan Mas Agung. Wah, ini bisa dipraktekin nih Mei, nanti abis ini langsung ya Mei ya? Iya, nanti kita praktekinnya kalau pas ngantor juga bisa ya. Oke. Jadi ada gerakan yang mudah sekali untuk yang teman-teman yang baru pertama ikut yoga. Yang pertama adalah Baddha Konasana, seperti ini. Telapak kakinya disatukan, jalin tangannya di depan, tarik pusat masuk, bawa tubuhnya ke depan seperti ini. Very simple, mengalirkan darah ke bagian atas, kita pijat organ tubuh di bagian perut. Yang kedua, pose ini namanya adalah Balasana atau pose untuk child pose bahasa Inggrisnya. Jadi kita akan menyimpan kening kita di atas alas. Ini punggungnya rileks, kedua tangan di samping. Mudah sekali. Yang ketiga adalah rabbit pose. Rabbit pose itu mengalirkan darah ke tubuh bagian atas, terutama pada bagian kepala kita. Jadi ini mudah sekali bagi teman-teman yang baru pertama ikut yoga. Jadi bagaimana mereka tidak bisa melakukan gerakan inversion atau gerakan kaki di atas, kepala di bawah tentu saja. Ini penggantinya, it's very simple pose untuk yang baru. Dengan dengan manfaat yang sama tentu saja. Ya, tangan ditumit, dagu ke dada, lalu simpan puncak kepalanya di atas. Tahan kurang lebih 1 detik
30 detik sampai 1 menit. Sudah cukup. Oh. Suara saya terdengar ya? Iya, terdengar Mas, terdengar jelas kok. Suara saya terdengar? Terdengar Mas, jelas. Oke. Oh, Yes. luar biasa. Itu kalau boleh tahu nih, masih 30 detik. Berapa lama ya Mas ya biasanya? Sorry, nggak kedengeran Mbak Raras. Bisa diulangi? Oh iya, tadi gerakan yang Mas Agung contohin tadi itu berapa lama ya berapa lama? dilakukannya? Oke, 2 jam. Bercanda. Nggak selama itu ya. Jadi sebenarnya cuma 30 detik hingga 1 menit saja. Atau sekitar 3 hitungan nafas atau 5 hitungan nafas. Seperti itu. Masalah nafas juga nih Mas. Teknik bernafas di yoga yang benar yang disarankan itu seperti apa sih Mas? Oke, sebenarnya banyak sekali teknik bernafas di yoga, tapi saya akan yang paling dasar namanya adalah Dirga Swasam. Tapi sebelum masuk ke situ, saya akan jelaskan dulu, di yoga itu pernafasannya adalah dari hidung, keluarkan melalui hidung. Jangan dari mulut. Jangan dari mulut atau dari yang lainnya. Jadi hidung sama hidung aja. Oke. Oh iya, oke. Oh gitu. Jadi ketika kita bernafas melalui hidung itu adalah pernapasan alami. Jadi pernapasan alami dan memberikan efek menenangkan pada pikiran kita. Terus kalau misalkan dalam keadaan stres nih, kita melakukan teknik nafas apa sih yang harus kita lakukan? Sederhana. Sebenarnya saya menyebutnya dengan teknik pernapasan 4, 6, 8. Jadi 4 hitungan atau 4 detik kita menarik nafas, tahan selama 6 hitungan atau 6 detik, buang nafas selama 8 hitungan atau 8 detik. Oh, oke. Dan 4, 6, 8. Tadi ya Mas namanya. Dan tentu saja harus fokus pada nafas. Kita rasakan nafasnya secara perlahan. Jadi tidak usah terburu-buru. Jadi kita pelan-pelan bernafas. Seperti itu. Oh iya, saya jelaskan tadi yang ada 3 pose ya. Ketiga pose ini berhubungan dengan mengalirkan darah ke tubuh bagian atas. Karena ketika kita stres, tentu saja terasa biasanya efeknya pusing di kepala dan lain-lain. Jadi teknik sederhana ini bisa membantu untuk meredakan sakit kepala dengan mengalirkan darah ke tubuh bagian atas. Kita tahu sendiri bahwa darah membawa nutrisi dan oksigen. Jadi membantu tubuh kita untuk lebih segar sebenarnya sih. Apalagi lagi stres ya. Iya. Tapi nih Mas, nah misalnya nih buat orang-orang kantoran nih, di kantor nih lagi stres banget kan. Iya. Gak Aku mungkin mau nanya tiba-tiba itu juga loh. Tiba-tiba dilantai kita kayak tadi ya Mas gitu kan. Iya. Ada nggak yang bisa dilakuin sambil duduk di kursi kantor gitu misalnya? Gitu. Banyak sekali. Sebenarnya yang paling simpel di kursi itu banyak sekali. Jadi contohnya seperti ini, kita jalin tangan ke atas, panjang tangannya ke atas. Itu buat manjangin punggungnya. Biasanya di kantor badannya bungkuk seperti ini ya, di depan komputer atau nulis sesuatu. Kita tegakkan badannya, kita dorong telapak tangannya ke atas, panjangkan tubuhnya. Terus yang kedua adalah gerakan memutar atau twisting. Sederhananya di kursi bisa gampang sekali twisting. Tahan sama 3 atau 4 hitungan, 3 atau 5 hitungan nafas. Seperti itu. 2 kali, 3 kali diulang-ulang, is okay. Terus yang misalkan kayak, sorry saya lepas, yang kaki bertumpu, kelihatan nggak? Iya. Oke, kaki kita bertumbuh di salah satu kaki, kita condongkan badannya ke depan. Ini untuk merilekskan atau melepaskan ketegangan di otot punggung bawah, otot bokong, otot paha. Jadi it's very simple. Kakinya dilipat seperti ini ya. Iya. Lebih ke depan. Oh, iya. Tapi ya itu tapi tadi ya difokuskan di nafasnya, nggak cuma sekedar twisting doang gitu kan. Oke, sebenarnya ada pertanyaan bagus. Jadi kalau misalkan kita melakukan yoga, yang kita rasakan adalah tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri. Jadi ketika melakukan gerakan atau asana yoga, kita fokuskan pada tubuh kita sendiri.
nafas kita secara alami, lembut dan alami. Jadi tidak usah diatur nafasnya ketika melakukan pose. Biarkan bernafas dengan alami saja. Tapi kita fokus pada gerakannya saja. Itu. Jadi kalau misalkan pas gerak, lagi asana atau lagi pose yoga, gitu. terus kita atur nafas, itu berat sekali. Jadi fokuskan di gerakannya, nafasnya biarkan secara alami. Jangan ditahan, jangan diatur, biarkan saja. Nafas normal gitu Mas Agung ya? Betul, nafasnya normal aja. Tapi saya garis bawahi juga di hidung ya. Tarik nafas, buang nafas dari hidung. Seperti Oh itu. iya. Oh luar biasa, ternyata itu tuh kan gerakan-gerakan yang Mas Agung contohin di kursi tadi itu tuh gerakan-gerakan yang emang biasa mungkin kita lakuin tanpa sadar ya sebenarnya ya. Yes. Itu sebenarnya sudah sering kita lakukan. Sampai tapi bunyi yang tulangnya loh. kata Bararas tadi, tanpa kita sadar. Sekarang coba kita sadari ngelakuin gerakan itu. Oh. Mari kita Lebih sadar. disadari. Iya. Oke, luar biasa banget nih. Nah aku ke Mbak Oci dulu nih, bentar. Kalau dari Oci sendiri nih, Oci, setahu aku tahu nih Oci punya channel YouTube kan ya, Oci ya? Iya, ada channel YouTube-ku yang memang khusus untuk berbagi aktivitas yoga, Noise Peace. Nah, aku ngikutin channel YouTube-nya Oci juga kok, luar biasa banget, apalagi yang Wow, Better makasih Sleep. Rara. Teman-teman semua tuh perlu banget loh lihat YouTube-nya Oci, itu bermanfaat sekali loh. Nah, kalau misalnya Oci sendiri nih, kenapa sih kepikir buat bikin channel YouTube, Ci? Kenapa terpikir untuk membuat channel YouTube? Jadi awal itu kemudian aku flashback ke zaman dimana aku sama sekali belum tahu tentang yoga, atau sampai aku masih baru tertarik pada yoga tapi belum mengimplementasikannya. Nah di saat itu aku melihat bahwa yoga ini adalah olahraga yang eksklusif sekali. Jadi sepertinya sangat susah untuk dilakukan semua orang. Hanya diciptakan untuk orang-orang dengan tubuh yang terlahir fleksibel. Gitu. Nah saat itu aku berpikir sepertinya semua orang harus disadarkan bahwa yoga ini diciptakan untuk semua orang tanpa spesialisasi tertentu gitu. Jadi bukan dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Apa tentu gitu. Itu kan udah salah banget. Padahal yoga ini adalah suatu bentuk kalau tadi Mas Agung udah jelaskan yoga itu sebenarnya sangat luas definisinya. Tapi mungkin aku sempitkan sebagai yang kita kenal bareng-bareng yoga dalam bentuk asananya. Jadi olahraga yoganya. Itu kan sebenarnya sifatnya sangat universal. Semua orang bisa melakukan, tidak memandang berapa umurnya, tidak memandang bagaimana kondisi tubuhnya, tidak memandang agama apa yang dianutnya gitu. Nah, jargon yang aku berusaha berikan kepada orang-orang melalui Noise Peace ini adalah Noise Peace is created to show that yoga is easy for us, the beginners. Gitu. Jadi aku ingin mengajak semua orang untuk sama-sama belajar yoga, mulai dari gerakan-gerakan yang simple. Jadi paling tidak kita semua sadar bahwa yoga ini bisa dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali. Gitu. Karena sampai sekarang aku melihat banyak sekali akun-akun Instagram yang memang khusus tentang yoga, tapi kebanyakan mereka menunjukkan pose-pose yang sangat rumit, sangat indah tapi sangat rumit gitu. Misalnya seperti tadi Mas Agung bilang, kepala di bawah, kaki di atas, headstand gitu. Itu kan sangat indah untuk dilihat, tapi kalau dilakukan sangat rumit, bikin kita underestimate dengan tubuh kita sendiri gitu. Padahal yoga tidak hanya itu ya Mas Agung ya. Tadi pose-pose yang sudah ditunjukkan Mas Agung itu kan pose-pose yang sederhana, bahkan twisting saat di tempat kerja itu kan juga bentuk gerakan yoga. Nah, dan aku juga melihat, sepertinya sekarang tidak banyak YouTube yang menunjukkan tutorial-tutorial. Aku
aku ingin berusaha memperkenalkan gerakan-gerakan yoga itu kepada masyarakat Indonesia. Itu Raras, Mei. Oh, iya ya. Tapi jargonnya Oci tuh yang bikin aku juga kayak gitu. Halo. Gue juga bisa kok kayaknya gitu. Itu. Halo. Iya. Nah, iya, Mei, lanjut Mei. Nah, Mbak Oci tadi Iya, luar biasa semua banget orang ya. pasti bisa melakukannya. Betul. Nah, dari Mbak Oci sendiri, ada nggak yang mau ditanyain ke Mas Agung? Tadi kan kita udah banyak nih nanya sama Mbak Raras. Nah, Mbak Oci ada yang mau ditanyain juga nggak? Wah, terima kasih nih. Aku dari tadi pengen nanya, tapi akhirnya sekarang ada kesempatannya. Ya maaf ya, kita tuh terlalu excited banget loh sama Mbak Raras. It's okay. Tadi pertanyaan-pertanyaan kalian juga sudah mewakili apa yang mau aku tanyakan juga, karena banyak banget yang mau ditanyain sama Mas Agung kan. Mumpung ada Mas Agung di sini, kita bisa belajar banyak. Nah, mumpung aku dikasih kesempatan bertanya, Mas Agung, ini aku mewakili teman-teman di luar sana yang ingin sekali belajar yoga, tapi terkendala waktu untuk pergi ke studio yoga misalnya, atau terkendala biaya untuk dilatih langsung oleh mentor-mentor yoga, pelatih yoga seperti Mas Agung misalnya. Nah, aku mau tanya Mas Agung, kira-kira misalnya seperti aku, Mei, Raras, apakah bisa belajar yoga secara otodidak? Misalnya seperti aku sendiri sampai sekarang belajarnya melalui video, apakah itu dianggap aman? Karena selama ini aku menganggap bahwa sebenarnya setiap orang punya insting untuk mengenali tubuhnya sendiri, untuk tidak memaksakan tubuh sendiri. Nah, apakah prinsip seperti itu bisa diterapkan untuk berlatih sendiri yoga, Mas Agung? Sebenarnya kalau misalkan berlatih sendiri sangat bisa sekali. Tapi tentu saja harus tetap betul kata Mbak Rara, jadi merasakan tubuh kita sendiri. Jadi tidak berusaha memaksakan apa yang tubuh kita tidak nyaman untuk lakukan. Dan yang paling penting adalah ketika kita melakukan yoga sendiri, jangan yang berat-berat. Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan kebutuhan kita, misalkan saya sedang lower back pain nih saat ini, cari gerakan-gerakan yang mudah, yang untuk terapi untuk lower back pain. Atau misalkan saya ingin belajar mengenai basic-basic atau dasar-dasar dari yoga, cari yang video-video yang betul-betul basic sekali. Jadi jangan yang melihat, kata Mbak Noi, melihat Instagram dengan pose-pose yang rumit dan sulit sekali, jadi jangan dulu seperti itu. Terkecuali kalau misalkan ada pendamping dari instruktur yang sudah berpengalaman, tentu saja dibolehkan. Mengenai untuk waktu, saya pikir yoga bisa dilakukan di mana saja. Seperti yang saya sudah jelaskan dan tadi sudah ditanyakan juga, di kantor nih saya nggak ada space, terus saya sibuk kantor, bisa sekali kita lakukan yoga di tempat duduk bahkan. Misalkan saya bangun tidur nih, cuma waktu 5 menit, gampang sekali, banyak sekali pose yang bisa kita lakukan sambil tiduran bahkan. Itu mengenai masalah waktu. Untuk masalah misalkan teman-teman yang masalah keuangan, misalkan ada yang statement bahwa yoga itu ada olahraga mahal. Iya, betul sekali, Mas. Banyak yang punya pemikiran begitu ya, Ras ya, Mei. Iya, betul. Sebenarnya enggak sama sekali. Kalau teman-teman misalkan masuk ke sanggar, tentu saja karena memang itu pun tergantung sanggarnya. Jadi kalau misalkan di studio yang bagus tentu saja sedikit lebih mahal. Tapi ada juga studio yang tidak begitu mahal. Yang kedua, misalkan di gym seperti itu. Di gym itu murah loh, itu murah sekali. Contohnya di Mega Gym aja kurang lebih harganya membership sekitar 400.000 sebulan. Kalau misalkan kita bisa latihan seminggu 3 kali, di rata-rata sekitar 4 minggu, itu per datang sekitar 33.000.
itu murah sekali. Jangan pikirkan mengenai saya nggak punya matras, disediain di sana sudah ada matrasnya. So saya pikir dengan 33.000 itu mahalan mana yoga atau makan siang Anda? Apa minum di Starbucks Langsung tertampar ya kita. Oke, saya pikir banyak sekali cara untuk berlatih yoga. Jadi tidak harus mahal, tidak harus membutuhkan waktu yang banyak. Jadi ya dimanapun, kapanpun bisa kita latihan yoga. Seperti itu, Mbak Noi. Terima kasih Mas Agung. Sekarang jadi Sama-sama. sudah nggak ada alasan lagi ya Ras ya, Mei. Kita semua bisa melakukan yoga dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun nih. Sambil nonton drakor Mbak Raras bisa kok. Oh iya, iya bener loh, bisa banget. Tadi Mas Agung contoh-contohin sambil di kursi kayak gitu-gitu tuh bisa banget sambil saya nonton drakor ya Mas. Bisa banget. Jadi nggak harus kita menggelar matras di tempat khusus, nggak harus. Iya betul. Dimanapun bisa. Oke. Tapi memang. Mbak Ras nih, kira-kira aku boleh nanya satu pertanyaan lagi nggak? Boleh silakan. Boleh Ci, silakan. Mungkin Mas Agung bisa jawab dengan singkat. Kalau untuk melakukan yoga bagi pemula itu pasti kan ada banyak rasa sakit di tubuh ya Mas Agung ya. Betul. Bagaimana sih cara yang mudah untuk membedakan ini adalah rasa sakit ketika kita memang berproses melakukan yoga atau ini rasa sakit yang ditimbulkan karena gerakan yang salah Mas Agung? Oke. Kembali ke kalau misalkan kita latihan sendiri tentu saja akan sulit kita membedakan. Karena yang pertama karena kita awam, kita nggak tahu ini gerakannya betul atau enggak. Jadi tentu harus ada mentor atau instruktur yang berpengalaman yang melihat gerakannya betul atau salah. Kalau misalkan dirasakan tubuh itu tidak nyaman, sangat sederhana sekali. Contohnya misalkan biasanya kalau misalkan kita setelah melakukan yoga, biasanya besoknya itu sakit. Yang baru-baru ya, besoknya itu sakit-sakit seperti gym seperti itu. Selama sakitnya hanya 1-2 hari, berarti itu hanya reaksi dari otot kita. Tapi kalau misalkan sakitnya berminggu-minggu, itu berarti ada yang salah, itu cedera. Jadi gerakan kita salah, seperti itu. Tapi kalau misalkan pengen dilihat, misalkan pada saat itu kita merasakan ini salah atau betul akan sangat sulit kalau tidak ada instruktur, seperti itu. Nah, jadi kita harus aware diri sendiri. Ini lututnya sakit atau tidak, ini sendinya sakit atau tidak, itu harus aware sendiri. Jadi tetap harus pakai instruktur yang berpengalaman sih Mbak Uci. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Mas Agung. Sip, Raras Mei sudah terjawab. Oke, luar biasa banget sih tadi sharingnya. Tadi ada satu pertanyaan terakhir nih Mas, tadi kalau aku dapat info ada yang nanya nih di Facebook tadi. Ada nggak sih waktu terbaik buat ngelakuin yoga? Maksudnya tadi kan Mas Agung udah bilang kapan aja, bisa kapan aja. Tapi waktu terbaik gitu Mas, ada nggak? Oke, pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya yang paling baik itu yang saya rasakan adalah pagi. Yang saya rasakan adalah pagi sebelum kita beraktivitas. Tapi kalau kita nggak ada waktu, sore atau malam juga is okay. Oke. Jadi sebenarnya kapan aja nggak masalah ya? Kapan aja nggak masalah. Tapi kalau saya merasa pagi lebih nyaman untuk saya. Jadi seharian itu saya akan dengan tubuh yang nyaman, saya pikir bisa berpikir lebih positif sih. Untuk mengawali hari juga ya Mas Agung. Betul sekali. Oke. Tapi nggak sempat pagi, kapanpun bisa. Iya. Senyamannya aja ya. Iya, sesempatnya. Iya, sempatnya. Oke, luar biasa banget loh sharingnya Mas Agung sama Mbak Uci. Makasih banyak loh sharingnya hari ini. Sama-sama, terima kasih sudah mengundang. Terima kasih banyak Mbak Uci. Iya, aku pribadi sih dapat ilmu baru banget, kayak jangan takut lah ya buat mulai yoga ya, kayak gitu. Betul banget Ras. Karena kan tadi itu yang kayak Oci tanyain ya, karena di pikiran kalau misalnya kayak aku nih gitu, bahasa anak sekarang tuh starter pack-nya mau mulai yoga nih, starter pack-nya kan harus punya yoga mat,
lah, kayak gitu. Yoga mat kan gak murah ya, kayak gitu. Belum pakaian yoganya gitu, belum nanti ikut kelasnya gitu kan. Duh, itu baru mulai aja udah mahal banget gitu kan gitu. Karena tadi diperjelas Tapi sama mau Mas dong dikoreksi sama Mas Agung. nggak perlu Sebenarnya khawatir nih gitu. Ras, Itu bisa dilakuin di mana aja. sebelum kita gitu. melakukan yoga, tolong dikoreksi ya Mas Agung kalau salah. Oke. Tidak semua yoga harus punya yoga mat. Jadi kalau memang mau memulai yoga, pakai aja dulu alas yang nyaman, yang empuk. Bisa pakai kardus misalnya atau selimut yang tebal. Jadi yang penting yang membatasi tubuh kita dengan lantai. Karena kan sebenarnya dikhawatirkan adalah tubuh kita bisa cedera kalau memang langsung bersentuhan dengan lantai. Gitu nggak Mas Agung? Betul, bisa pakai apa aja. Ah, Bisa. Ya, nggak harus pakai matras. Oh, nah nih ilmu baru lagi. Aku baru tahu loh ternyata nggak semua gerakan tuh harus pakai yoga mat ternyata ya. Enggak, kan bangun Iya. tidur juga kita di tempat tidur ya. Nah nih, tambah lagi nih Mei alasan buat mulai belajar yoga Iya. Mei. Nggak ada alasan lagi ya. Udah nggak ada excuse lagi habis ini ya kita. Sekali Pokoknya lagi kita makasih harus banyak loh mulai. Mas Agung sama Mbak Oci ya buat sharingnya hari Sama-sama, ini. terima kasih sudah Sama-sama, mengundang. terima kasih banyak. Iya, sayang banget sebenarnya waktunya ya Mbak ya. Iya, sayang banget. Ini terlalu dikit loh waktunya. Iya loh, bener loh. Apa ya, menarik banget. Lain kali terus ada kesempatan lagi, boleh ya kita ngobrol lagi ya. Iya. Boleh banget. Benar-benar. Makasih Boleh banyak banget, ya. aku senang banget diundang kalau ngobrol positif seperti ini. Betul. Boleh. Berarti lain kali kita bisa ngobrol lagi ya, Oci, Mas Agung ya. Bisa Pasti. banget. Oke deh, terima kasih banyak loh waktunya, Mas. Sekali lagi Mas Agung, Oci. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih banyak Raras, Mei. Mas Agung, terima kasih ilmunya Mas Agung. Sama-sama Mbak Nuis, terima kasih juga semuanya, terima kasih. Oke, Mbak Laras. Nah, iya nih buat teman-teman, misalnya nih kalau ini Mei, bentar nih. Kalau buat teman-teman nih, kalau ada yang mau nanya-nanya lebih yang Mas Agung, nah mau misalnya sekarang kan lagi WFH nih, mau belajar yoga online mungkin sama Mas Agung, bisa banget nih. Bisa nih ngubungin Mas Agung di Instagramnya, nih ya aku share di screen sekarang ya. Di Instagramnya. Nah, buat Oci, kalau yang mau misalnya nanya-nanya ke Oci juga bisa banget nih lewat Instagram. Dan kalau misalnya mau tonton video YouTube-nya Oci tentang yoga, bisa cari di YouTube-nya Noise Peace. Betul ya? Silakan loh teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, dipersilahkan. Iya. Nah, gimana nih, Mei? Sayang banget ya waktu kita sangat terbatas hari ini. Iya, tapi walaupun sebentar ya Mbak, tapi ilmunya tuh luar biasa banget loh. Aku dapat pelajaran baru yang luar biasa. Jadi selain yoga itu menambah fokus untuk diri kita, ngehilangin stres, terus kita bisa lebih cinta sama diri kita sendiri gitu loh, lebih peduli sama diri kita sendiri, ya kan? Nah, kalau misalnya Mbak Laras gimana? Iya, bener banget. Aku pun sama sih tadi, ya ternyata jadi dari yoga itu bisa melatih fokus kita tadi ya, karena kita saat kita melakukan yoga nanti kita bakal fokus sama setiap gerakan yang kita lakukan gitu kan ya. Iya. Berarti luar biasa banget loh manfaat yoga tuh ya tadi. Benar. Apalagi kan kita kerjanya juga harus fokus ya Mbak ya, karena iya betul. Benar-benar kita harus teliti segala macam. Jadi kita benar-benar butuh yang namanya fokus, yang namanya apa? Kalau misalnya udah H-1 kita mau acara itu kan benar-benar panik kan. Jadi kita sekarang udah bisa lebih tenang nanti. Pokoknya aku nggak sabar deh mau nge-aplikasiin si yoga ini. Luar biasa banget loh. Emang tepat sasaran deh, sharing kita luar biasa. Malam minggu yang sangat berfaedah ini namanya. Iya. Berfaedah banget. Dan malam minggu berikutnya juga bakal kita bikin berfaedah lagi, Mei. Wah, harus dong. Harus, project kita nggak cuma di sini doang, project Satellite Talk. Satellite Talk kita bakal lanjut terus. Nah, buat teman-teman tungguin terus updatean Satellite Talk kita selanjutnya. Bisa banget nanti dilihat di IG-nya Instagramnya Narada ya, di Narada
Narada Organizer. Ya betul kan nih? Instagram Iya. kita itu ya. Narada Organizer. Boleh juga di-subscribe kali ya channel Narada kita ya. Di Iya, Narada kita ini. ada ya channel YouTube juga. Boleh teman-teman, boleh dong di-subscribe di sana gitu. Nanti video ini juga bakal ditayangin di YouTube di sana ya. Iya. Jadi mau yang nonton ulang Atau yang belum sempat nonton bisa banget juga nonton bisa ulang dari sana ya. Iya, betul banget. Nah, waktunya udah ini ya, Mei, udah habis ya. Iya. Makasih banyak loh buat teman-teman di luar sana juga yang udah nonton kita dari awal sampai sekarang. Makasih banyak. Sampai jumpa di episode Satellite Talk selanjutnya ya. Dadah. Terima kasih teman-teman onlineku. See you. Terima kasih. Mas, makasih. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Agung. Bye. Bye. Sama-sama, terima kasih. Sampai berjumpa lagi.